Nama saya MC Tiara dari PUK Sekayon. Saya Reni Agustina dari PUK Sekayon. Selamat pagi, saya Arisa dari PUK Miumun Indonesia. Hai, aku Devinis dari PUK Omron. Apa ya nih PUK YMMA? Hai, terima kasih PUK Muramoto. Yang fenomenal, hai, ini PUK Empo Surmi. Saya Sofia dari PUK Epson. Hai, aku Ari Lestari dari PUK Omron. Hai, nama saya Bunga dari PUK Katolik Indonesia. Berjalan dengan lancar. Judul yang hari ini yang biasa umum adalah tentang kebebasan berserikat. Tetapi apa sih yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi saya mengambil tema kebebasan berserikat di era VUCA. Saya disuruh sama kedua waktu pertama dan sekarang saya suruh mencari teman-teman. Akhirnya alhamdulillah karena kita pimpinan, jadi teman-teman saya, anak buah saya khususnya alhamdulillah ikut. Terus harus yang teman-teman inilah ya forum-forum pertama, dan ketuanya adalah ketua yang sekarang Bapak Pio. Jadi kita hari ini dispen, hari ini kita keluar, terus bidang organisasinya jalan. Kebebasan berserikat dalam dunia kerja di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perubahan teknologi, perubahan dunia kerja, ya kan teman-teman pasti merasakan itu. Ketidakpastian, ketidakjelasan, itulah yang melatar belakangi kita harus bisa menyikapi hal itu. Ini padahal banyak, ya kan? Mereka itu kan punya duit lebih, jadi terkadang punya kanal-kanal digital sama ya, artinya mengenai saya. Yang saya hormati tentunya dan saya banggakan teman-teman perempuan edukasi. Hari ini bisa berkumpul karena ini sebenarnya latihan yang main. Beliau mendapat pendidikan dari SPI. Bicara tentang anggotaan perempuan di edukasi, kurang lebih 60% itu pekerja perempuan. Artinya apa? Perempuan ayo, nggak ada. Hari ini nggak ada batasan perempuan untuk eksis. Ini ada semangat yang sekarang pas Ibu, ternyata perempuan dikasih peran cuma 30%. Dan mudah-mudahan dengan peran saya KSPI semakin banyak yang dilibatkan perempuan di edukasi, semakin banyak juga sumber daya perempuan akhirnya berkiprah di edukasi. Mungkin itu aja, terima kasih sekali lagi. Ada international conference. Jadi AIMO setiap tahun itu bersinggah dan nanti akan dibuatkan satu modul gitu ya, yang diharapkan bisa menjadi semacam panduan bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu masyarakat. Untuk yang melakukan pokok-pokok pada saat itu ditangkap dan sebagian dihukum. Dan berkat perjuangan itulah dan kita bisa menikmati hari kerja itu hanya 8 jam dan kemudian ada waktu istirahat, ada waktu. Semua itu didapatkan dari perjuangan maupun. Ya, kalau saya mau bilang itu sumbangsi terbesar dari gerakan itu bahwa dia bukan hanya untuk diri, tapi pendidikan internasional juga berafiliasi dengan yang namanya EIC, International Agreement for Population. Nah, karena EIC ini adalah tingkat kerja di tingkat internasional, maka tentu saja dia juga berkolaborasi begitu. Jika nggak Bu, seenaknya kamu aja. Ya. Meningkatkan skill atau upgrade diri dalam bekerja. Ini belum untuk pasti sama ini. Tadi sama apa tadi? Ide apa solusi peningkatan skill solusi
berbeda. Upgrade diri. Nah, aku tuh pengen foto ini nanya, nah gitu. Wah. Selamat siang teman-teman. Teman-teman sekalian, kami dari Radio 1 yang terdiri dari anggota yang sudah perkenalkan diri, kami akan mengambil salah satu sub materi, yaitu materi dari kompleks tentang intimidasi. Yang pertama ada intimidasi mengenai dispensasi aksi yang sulit. Ada yang terjadi kecelakaan kerja, misalnya jarinya kejepit. Tapi nanti aktualnya yang kena SP pertama siapa? Korbannya kan? Nah, itu kan sebagai salah satu bentuk intimidasi. Intimidasi melalui sosial media. Itu lewat WA, lalu ada lewat surat SP. Intimidasi ini kadang kan nggak semua pekerja tuh pro ke serikat pekerja, betul tidak? Nah, kita juga harus selalu update itu gitu loh, regulasi apa sih yang masih aktif, karena kalau di regulasi tentang undang-undang kadang tuh ada undang-undang yang misalnya aktif tahun 2002, lalu ada pembaruan tentang Perpu, PP, nah undang-undang 2002 itu udah nggak dipakai, ada beberapa yang kayak gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman grup 1. Ya, Bapak sekali lagi. Silakan. Dari coba tuh lebih nyaranin buat update diri ya, perbaikan itu kalau kami dalam pekerjaannya di apa absensi jadi tingkatkan dari untuk serikatnya, terutama ketua dan sekretaris ataupun pengurus semuanya, jadi harus ada komunikasi dengan anggota. Jadi apapun kalau misalnya dari anggota, takutnya setiap anggota itu kan ada yang berani atau tidak. Jadi kita yang aktif. Sistem otomatis robot atau AI. Mungkin masalahnya itu banyak ya, seperti penyimpangan skill. Mungkin banyak leader-leader atau pekerja-pekerja yang sudah lama itu pasti kesulitan dalam beradaptasi dengan AI atau sistem otomasinya. Nah, ini itu berdampak yang pertama itu ada pekerja merasa tidak aman. Walaupun di sini kita berdiskusi singkat, saya yakin nanti teman-teman ketika ke PPK masing-masing ada hal yang bisa dibawa dan disuarakan minimal kan gitu. Sama yang tadi pola time atau gejolak ya. Sebenarnya kita di PUK di perusahaan itu hampir sama ya, masalah kita itu sama. Cuma solusinya adalah sebenarnya regulasi. Masalahnya dari kita ya hari ini penemuan Bapak ini. Satu, sistem otomatisasi, kedua itu efisiensi pekerja, ketiga itu penyalahgunaan digitalisasi, keempat penyalahgunaan kekuasaan, ketiga regulasi yang berubah-ubah. Ketika pekerja tanpa anggota apalagi ya habis ya. Kemudian dampak dari efisiensi ini tadi ya, itu banyak ya kekurangan anggota. Kemudian karena yang tadi Mbak sampaikan, tadinya satu lab itu 9 orang jadi 1 orang. Halo, alhamdulillahirobbilalamin. Agenda hari ini sudah selesai. Nama saya Aisyah Fauzia. Di mana hari ini tema yang disampaikan praktek pendidikan lanjutan adalah kebebasan berserikat, menjadikan latar belakang mengapa saya mengambil tema hari ini. Kemudian melihat antusiasme para peserta yang saya nilai melalui evaluasi kuis,
ternyata hasilnya sangat memuaskan. 90% peserta bisa menjawab dengan benar terkait isi materi yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari POK Triasa Indonesia. Alhamdulillah berkesempatan menghadiri TTM, yaitu tindak lanjut pelatihan modul 2. Kegiatan hari ini kita isi dengan banyak pembelajaran, terutama tentang era digitalisasi. Pembelajaran juga untuk saya sebagai pengurus serikat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memasuki transformasi di era digital. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.